Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama podcastnya Bawaslu Kabupaten 50 Kota, Opsi, Obrolan Pemilu dan Demokrasi, bersama saya Eliza Ali. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait pentingnya menjaga netralitas ASN kita pada tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di opsi kali ini, yaitu seorang akademisi Universitas Muhammadiyah Bukit Tinggi sekaligus seorang senior ASN kita di pemerintahan daerah Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Ferry Chova SH. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Sehat kan Pak ya? Alhamdulillah. Nah, sahabat Bawaslu, Bapak narasumber kita ini merupakan salah seorang senior di pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Tentu dengan kesenioran beliau telah banyak melihat perubahan yang terjadi, kemudian dinamika ASN kita di Pemda Kabupaten 50 Kota. Nah Pak, kita tahu bahwa undang-undang pemilu maupun pemilihan maupun pada undang-undang ASN itu sendiri dikatakan bahwa seorang ASN wajib menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, bagaimana Bapak menilai tingkat netralitas ASN di lingkungan Pemda 50 Kota pada pemilu dan pemilihan 2024 kemarin, Pak? Baik. Yang pertama tentu barangkali kita berpijak dulu kepada amanat dari undang-undang itu sendiri ya. Baik itu di undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara itu sendiri, kemudian juga undang-undang yang istilahnya lex spesialisnya, undang-undang khusus yang mengatur tentang pemilihan tersebut ya. Apakah itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan juga pemilu kada atau pemilihan kepala daerah. Nah, pada intinya di sana ditegaskan bahwasanya ASN itu harus profesional dan juga menjaga netralitas untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis ya. Nah, tentu dalam konteks ini kita balik lagi kepada kita dari fungsi ASN itu sendiri. Yang pertama, ASN tentu dia adalah sebagai istilahnya pelayan publik ya, pelayan masyarakat. Nah, tentu tugas utamanya memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi dalam konteks ini kenapa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis tersebut? Tentu dalam konteks ini menjaga supaya pelayanan publik yang diberikan itu tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan ya. Nah, dalam konteks kepemiluan tentu ada hal-hal misalnya para calon nanti berurusan terkait dengan administrasi dengan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah misalnya. Nah, tentu dalam konteks ini tidak boleh ada nanti, kadang-kadang itu agak hangat ya, jadi cenderung itu bisa menimbulkan gejolak, bahkan juga konflik horizontal di masyarakat sendiri. Nah, kalau ASN itu juga terlibat di sana, tentu fungsi dia selaku perekat dan pemersatu bangsa. Makanya oleh si pembuat undang-undang, maka ASN itu tidak dibolehkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis tersebut. Istilahnya harus menjaga netralitas. Faktor-faktor itu misalnya orientasi jabatan, kemudian itu bisa sering terjadi di pemilu kada. Nah, kemudian faktor kedekatan ya. Nah, kedekatan ini kan bisa juga apakah kedekatan secara hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan dengan salah satu calon. Nah, ini yang sering menyebabkan
hal tersebut terjadi. Jadi sering dan berulang-ulang ya. Jadi kira-kira termasuk di pemilihan yang dilaksanakan di pemilu 2024 itu sendiri. Ya berarti Pak ya, kita sebagai ASN harus mengerti dulu fungsi kita sebagai apa ya Pak ya. Kemudian di era digital saat ini Pak kan sangat banyak media sosial. Sekarang kita di era digital. Tentu perubahannya sangat besar sekali dari kalau zaman dulu mungkin lebih agak tenang. Di saat sekarang dengan media sosial yang banyak mungkin ada perubahan drastis ASN kita terhadap perpolitikannya. Nah, bagaimana Bapak lihat apakah ASN kita ini makin dewasa sekarang ini atau masih mudah terpengaruh gitu Pak? Kalau dengan kemajuan teknologi informasi ini seharusnya itu kan untuk hal ini lebih memudahkan sebenarnya bagi seorang ASN untuk mengetahui fungsi-fungsi dan juga memahami aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pemilu itu sendiri, termasuk konteks menjaga netralitas. Dan juga kemajuan teknologi informasi ini malah dimanfaatkan sebaliknya oleh para ASN ya, tergoda untuk terlibat dalam politik praktis tadi ya. Jadi istilahnya kita lihat sekarang banyak bentuk dan ragam media sosial itu sendiri, seperti misalnya yang bisa diakses secara publik oleh masyarakat, seperti Facebook ataupun Instagram ataupun Thread misalnya ataupun Twitter. Kemudian juga termasuk media-media yang media sosial yang diakses secara terbatas dalam bentuk seperti aplikasi WhatsApp misalnya. Nah, itu juga dimanfaatkan sebagai alat propaganda ya, ataupun untuk mengkampanyekan seseorang, dan itu istilahnya dimanfaatkan juga oleh ASN yang nakal tadi, yang terlibat dalam politik praktis tadi. Tantangannya sekarang bukan lagi fisik ya Pak ya, tapi mata-mata sudah di mana-mana ya, dengan netizen yang ada di mana-mana. Jadi ASN ini harus aware dengan aturan yang mengikat mereka. Nah, selanjutnya Pak, sebagai setiap instansi atau lembaga tentu sudah banyak melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap perilaku dan etika ASN yang ada di lingkungannya, termasuk Bawaslu sendiri dengan kegiatan sosialisasi dan pengawasannya. Dan ternyata ini tidak membuat bahwa pelanggaran netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan itu menjadi nol gitu Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini Pak? Fakta dan data yang ada, kondisi real yang ada itu masih banyaknya keterlibatan pelanggaran netralitas ASN tersebut dalam pemilihan umum ya. Tentu dengan penegakan aturan yang ada. Nah, penegakan aturan ini tentu harus dilakukan oleh semua stakeholder pemangku kepentingan yang ada dalam konteks ini ya, termasuk juga di sana Bawaslu. Nah, tentu yang lebih utamanya ini berawal dari instansi atau lembaga yang menaungi dari ASN itu sendiri. Sebenarnya kan dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari ataupun berkaitan dengan pengawasan kode etik maupun kinerja dari ASN itu kan menjadi tanggung jawab masing-masing atasan langsungnya. Di instansi masing-masing. Iya, di instansi masing-masing. Nah, ini kan nilai yang disebut sebagai waskat itu ya, pengawasan melekat. Nah, pengawasan itu harusnya diinisiasi oleh atasan langsung masing-masing. Tapi kadang celakanya yang atasannya juga yang lebih banyak terlibat itu kan yang udah berjabatan begitu. Nah, jadi karena di salah satu faktornya mungkin karena godaan mungkin yang lebih banyak terjadi di pilkada itu godaan jabatan, misalnya janji jabatan ataupun istilahnya karena faktor kekerabatan tadi ya. Nah, jadi pengawasan itu harus dilakukan dari instansi itu sendiri. Kemudian juga
Bawaslu. Jadi pengawasan tentu harus komprehensif dan inklusif. Jadi maksudnya pencegahan itu sendiri. Ya. Nah, pencegahan tadi sudah disampaikan, misalnya ada bentuk kegiatan sosialisasi misalnya. Nah, kemudian penyampaian oleh atasan masing-masing di instansinya, pemberitahuan untuk kepada ASN mengingatkan kembali netralitasnya. Maksudnya kalau sampai itu terjadi ada risiko-risiko yang yang bisa dialami oleh ASN tersebut dalam bentuk penghukuman, apakah itu hukuman sanksi administratif, bahkan juga sampai ke sanksi pidana. Nah, ini harus dikuatkan. Jadi baik itu pencegahannya, kemudian pencegahan pengawasan itu secara persuasif, ya, persuasif tentu mengajak seluruh ASN itu untuk menyadari fungsi dari mereka, juga menyadari kode etik yang berlaku, dan menyadari bahwasanya ASN itu harus netral. Kemudian juga terakhir tentu pengawasan dalam bentuk penegakan. Ya, penegakan tentu ini adalah secara represif dalam bentuk penindakan. Ya. Nah, penindakan tentu diawali juga dari instansi masing-masing. Kemudian juga tentu menjadi tugas dan bagian dari tugas Bawaslu itu sendiri. Ya, betul sekali Pak. Tadi Bapak bilang tingkat kekerabatan kita memang benar ya Pak, di daerah itu sangat tinggi sekali. Jadi mungkin ASN kita ini menjadi dilema di bawah antara menegakkan netralitas aturan dirinya sebagai ASN, dan di satu sisi yang ikut mencalon ini mungkin saudara atau dunsana gitu ya Pak ya. Ya, benar sekali Pak. Selanjutnya Pak, bahwa dalam pembinaan pengawasan perilaku dan etika ASN menjadi tanggung jawab instansi induk tempat mereka bertugas seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bawaslu juga diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran berkaitan dengan netralitas ASN itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak memandang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Bawaslu dalam mengawal perilaku dan etika ASN ini, terkhusus pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten 50 Kota? Apakah sebuah keharusan atau bagaimana Pak? Ya, kolaborasi itu memang suatu keharusan ya, karena bagaimanapun intinya dalam konteks pengawasan mulai dari preventif, persuasif hingga represif. Jadi dalam bentuk penindakan tentu ini semuanya bersinggungan ya di sini, baik instansi dari ASN itu sendiri dan juga Bawaslu. Saya melihat lebih perlu kita apakan bagaimana secara bersama-sama ya untuk melakukan penegakan hukum dalam konteks menjaga netralitas ASN tersebut. Nah, jadi tentu dalam konteks ini peran Bawaslu sangat vital dan dominan ya dalam konteks mengkolaborasikan hal tersebut. Nah, saya juga dengar kan di Bawaslu juga ada Gakumdunya. Nah, jadi ini tentu istilahnya perlu dioptimalkan pelaksanaan tugas-tugas dari Gakumdu tersebut. Ya, betul sekali Pak. Jadi mungkin dari segi Bawaslunya Pak, kami juga menginginkan partisipasi aktif juga mungkin dari seluruh pemangku kepentingan di pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi, meningkatkan sosialisasi tadi ya Pak, supaya ASN ini sadar terhadap aturan yang netralitas terhadap diri mereka gitu Pak. Nah, selanjutnya Pak, pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan berikutnya yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2029 nanti, menurut Bapak apa saja sih kendala, tantangan sehingga netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan itu terasa sulit untuk diwujudkan? Tantangan tentu kita harus berkaca dari kondisi-kondisi yang sudah
terjadi ya. Nah, sudah terjadi, tentu bisa dievaluasi ya secara baik secara mandiri oleh Bawaslu sendiri, kemudian juga oleh instansi pemerintahan yang terkait. Dalam konteks ini tentu kalau di pemerintahan daerah ini berkaitan dengan fungsi pengawasan, mungkin di inspektoratnya kan juga ada, kemudian di pembinaan kepegawaiannya juga ada di BKPSDM-nya. Nah, tentu ini dilakukan evaluasi terlebih dahulu apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang menjadi tantangan ke depan. Nah, tantangan ke depan itu juga tidak bisa kita lepaskan dari kondisi-kondisi yang kita kaitkan dengan kemajuan teknologi di kedepannya. Nah, ini kan karena memang kemajuan perangkat teknologi, khususnya teknologi informasi itu juga dimanfaatkan ya untuk keterlibatan adanya pelanggaran-pelanggaran dari netralitas ASN itu sendiri. Tapi di sisi lain ini juga akan memudahkan juga bagi pengawasnya, ya, apakah itu dari intern pemerintahan ASN itu sendiri ataupun dari Bawaslu sendiri. Istilahnya kan kita lebih mudah untuk mengetahui keterlibatan seseorang itu dengan adanya perangkat-perangkat teknologi yang ada. Istilahnya orang menyebutnya kan ada jejak digitalnya gitu kan. Nah, jadi mereka itu akan meninggalkan jejak digital keterlibatan misalnya. Nah, ini kan tentu bisa jadi lebih mudah bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi termasuk dalam hal misalnya pembuktian keterlibatan pelanggaran netralitas dari ASN itu sendiri. Nah, bisa misalnya dari video kan. Nah, itu kan adanya keterlibatan yang mereka itu meninggalkan jejak digital. Ya, betul sekali, Pak. Nah, Pak, sebagai penutup, apa pesan pamungkas Bapak untuk seluruh ASN di 50 kota? Apa yang harus selalu mereka ingat agar martabat Korps ASN itu tetap terjaga dan tetap dihormati masyarakat sampai terpilihnya pemimpin baru nanti, Pak? Ya, kalau bagi kami secara pribadi ya, yang ingin disampaikan itu tentunya adalah ASN itu harus kembali dan menyadari fungsi aparatur sipil negara itu sendiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan ASN itu adalah pelayan publik, pelayan masyarakat. Jadi kalau mereka sudah memberikan keberpihakan dalam suatu kontestasi politik, tentu pasti akan mempengaruhi juga cara kerja dan bentuk layanan yang diberikan ya. Karena misalnya dalam pilkada ataupun di pileg misalnya para calon itu akan berurusan seperti layanan administrasi kependudukan misalnya kan. Nah, tentu akan terjadi misalnya kalau dia sudah mulai berpihak itu akan terjadi diskriminasi dalam memberikan layanan publik, misalnya dengan terlalu memudahkan kepada salah satu calon atau menghambat calon yang lain. Nah, kemudian yang kedua, ASN itu harus disadari fungsi itu adalah pemersatu dan perekat bangsa. Jadi sangat perlu disadari hal tersebut oleh setiap ASN, karena harus disadari setiap kontestasi politik dalam pemilu itu cenderungannya kita ya, mungkin kita masih, masyarakat kita juga belum terlalu dewasa dalam berpolitik ya. Kadang referensi politik itu bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat itu sendiri ya. Jadi bisa menimbulkan istilahnya polarisasi ataupun perpecahan di masyarakat, dan sentimen itu kadang-kadang juga masih terbawa sampai sekian tahun yang akan datang ya. Nah, itu juga harus
risiko itu harus disadari oleh ASN. Jadi jangan yang paling banyak itu kan karena terlalu cepat godaan kenaikan Jabatan. karir ya, Karir. peningkatan Betul sekali, Pak. karir secara lebih apa ya nanti instan. Nah sebenarnya kan karir itu juga tidak lepas dari apa yang telah kita berikan, kita kerjakan ya, pasti itu insya Allah, karena memang kinerja kita ya, bukan jangan terlalu apalah bersandar ke sana. Iya Pak, Ya. betul sekali. Ya, sangat luar biasa sekali sebuah pesan yang sangat dalam diberikan oleh Bapak Ferry Chova kepada kita bersama, bahwa untuk menjaga netralitas ini kita harus ASN harus menyadari fungsinya sendiri ya Pak ya, bahwa kita adalah sebagai pelayan masyarakat, kemudian kita sebagai pemersatu di tengah masyarakat. Jadi karena kita sebagai penyejuk ya Pak ya, di tengah masyarakat itu sendiri. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga pesan-pesan yang Bapak sampaikan tadi sampai ke hati seluruh ASN di wilayah Kabupaten 50 Kota. Amin. Nah, saya Eliza sebagai bersama Opsi podcastnya Bawaslu 50 Kota undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.